Akibatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 itu lebih besar, itu sampai 1 miliar. Kalau ada kecurangan atau dia menggunakan alat timbangan yang tidak bertanda terasa, itu kan. Ini Bang Budi, dalam kesempatan ini juga kami juga berharap kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Langkat, baik itu dari pedagang kecil, ya kan, kemudian pedagang besarnya, pabrik dan industri, ya kalau memang dalam hal memberikan pelayanan dia kepada konsumen itu ada memerlukan alat ukur, timbang, tera, dan perlengkapan lainnya itu kita himbau lah untuk melakukan tera ulang, ya kan. Ada jual beras pakai paku, Iya. Atau batu, ada batu. Parah dulu kita masukkan ke dalam batu. Gimana tuh? Batu masukkan, ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di sore yang cerah ini kita hadir nih bersama Bapak Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Ihsan Aprija, SSTP MSI. Wah, ini kalau bisa dibilang kadis terganteng di Kabupaten Langkat nih. Di sini Pak Kadis ditemani atau didampingi oleh Bapak Ahmad Ansori, Pak, ya? Iya, Pak. Itu sebagai penera ahli media. Wah, ini jabatan Bapak nih. Kemudian ada Ibu Nur Hayati SE. Esos. Wah, sebagai KUPTD Meteorologi Disperindak Langkat. Nah, jadi kita cerita di seputar-seputar apa nih? Perdagangan dan perindustrian. Nah, mau menuju apa nih? Daerah maju lah, ya kan? Ditanya sana, jangan tanya sini. Oh ya. Oke, jadi pertama salam sehat dulu dengan Bapak Kadis. Kalau boleh Bapak perkenalkan diri lebih detail lagi biar orang tahu, ya kan, Pak? Ya. Sebagai Kadis sejak kapan, ya kan? Sebelum itu di mana, kira-kira gitu, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, terutama buat pemirsa apa namanya ini? Kelana. Kelana itu apa? Kelana, keliling Langkat nih ceritanya. Tangan lah. Kirain kecil-kecil lajang nakal, ya kan? Oh, bukan. Bukan. Ini baik-baik semua nih. Baik, ya. Kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat. Dalam hal ini saya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, alhamdulillah diamanahkan menjadi Kadis sejak tahun 2023 Agustus, ya. Itu masa kepemimpinan PLT Pak Syahapandin yang alhamdulillah di pesta demokrasi kemarin terpilih kembali untuk menjadi Bupati Langkat periode 2025-2030 yang akan datang. Dan insya Allah nanti di tanggal 20 lusa, ya, kami akan dilantik oleh Bapak Presiden di Jakarta. Nah, jadi sebelumnya saya di Kepala Dinas PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ya, PPM PTSP, dan sejak Agustus 2023 sudah dipercayakan. Nah, dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwasanya Dinas Perindak Kabupaten Langkat itu tupoksinya adalah membantu Pak Bupati dalam bidang industri dan perdagangan, ya, mengkoordinasikan, ya, kemudian mensukseskan, melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan industri juga perdagangan yang ada di Kabupaten Langkat ini, Bang Budi. Ya, itulah nanti kita tugasnya memantau dan juga menjadi salah satu indikator juga keberhasilan PJ Bupati kemarin adalah tugas kami bersama dengan bagian perekonomian dan juga dengan Dinas Pertanian dan dinas-dinas terkait lainnya itu mensukseskan adalah TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah.
Ya, dimana yang jadi bagian inflasi ini banyak faktor, ya, ada faktor daya beli masyarakat, nilai jual, kemudian bahan pokok masyarakat, kebutuhan masyarakat seperti sembako, ya, peredaran dan distribusi barang. Nah, itu yang harus kita sukseskan bersama. Dan alhamdulillah selama 1 tahun kepemimpinan Pak PJ kita bisa berhasil, dan salah satu yang diapresiasi oleh pemerintah dalam hal pengendalian inflasi. Kemudian untuk kedepannya Pak, kira-kira Pak? Kedepannya ya kita akan menyesuaikan dengan cita Pak Presiden Prabowo, di mana salah satunya adalah untuk pertumbuhan ekonomi rakyat dan juga keberpihakan kepada ekonomi menengah dan kecil, ya, masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat khususnya. Dan ini juga berlaku untuk seluruh Indonesia, dan ini juga selaras dengan visi misi dari Bapak Bupati Langkat dan Ibu Wakil Bupati Pak Sahapandin dan dengan Ibu Tio, ya, untuk kiranya sesuai dengan visinya adalah mewujudkan masyarakat Langkat yang maju, religius, sejahtera, ya, dan berkelanjutan. Ya. Jadi kita akan nanti menyesuaikan dan menselaraskan dengan visi misi beliau. Insya Allah samanya tujuannya semua untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya intinya ke masyarakat ini. Ya. Cuma kan gini Pak, intinya perdagangan berarti kan kalau orang awam lah nih, kan. Intinya pedagang ya Mbak, pedagang. Ya. Berarti apa tuh, menertibkan pedagang atau apa tuh? Membantu pedagang atau apa tuh Pak? Pada intinya kita adalah membina dan juga membantu masyarakat yang berdagang lah, khususnya masyarakat kecil. Itu kita fasilitasi dengan adanya keberadaan pasar tradisional dan juga pasar-pasar mingguan dan harian yang ada di Kabupaten Langkat ini. Kita upayakan untuk bisa berjualan dengan baik, ya. Kemudian kita juga pantau distribusi barang yang ada di situ, kemudian kebutuhannya apa, ya kan, juga kepada pembelinya supaya nyaman. Nah, tapi itu juga tidak terlepas dari dukungan dana yang ada dari APBD. Jadi Pak, kalau yang namanya katanya dipantau itu maksudnya orang awam ini nggak ngerti nih kan? Ya. Dipantau apa itu Pak? Dipantau itu ketersediaan bahannya. Oh, ketersediaan barangnya gitu. Nah, ya, misalnya cabai kan itu harus ada kan, itu kebutuhan pokok masyarakat juga. So, sempat ada cabai, kenapa? Sebabnya apa kan? Apakah pasokannya tersendat? Masih gini, kalau Bapak tuh waktu meninjau tuh berada di pasar tuh, gonjang-ganjing dengar lah ya kan, payah cabai sekarang gitu-gitu nih. Iya, betul. Dari situ lah Bapak, oh berarti cabai payah, cabai apa? Kenapa? Apa mahal, apa langka, apa ini deh Pak? Langka, apakah ada penimbunan dari oknum-oknum kan gitu. Nah, itu nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum, bagaimana supaya ini. Tapi kalau cabai kita tengok nggak ada masalah, oh berarti cabai nggak ada masalah gitu ya. Beras ya kan, semua lah juga ya. Iya, betul. Kemudian Pak, pasar itu kan sekarang ini lagi kan tetap ke pasar tradisional ya Pak ya. Iya. Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Langkat ini berapa tuh Pak yang ada gitu? Kalau yang besar itu mungkin sekitar 7 ya. Nah, ada Stabat. Pasar Stabat, ada Pasar Gandan, ada Tanjung Pura, ada Pangkalan Susu, ada Kuala, kemudian Sawit Seberang dan Batang Serangan. Kami di bawah UPT Meteorologi Legal Kabupaten Langkat, tapi tetap di bawah Dinas Perindustrian Perdagangan. Jadi tugas kami itu penera itu yaitu untuk melakukan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Jadi semua timbangan yang ada di pasar, kemudian di SPBU, kemudian di pabrik kelapa sawit misalnya ada pemakaian timbangan jembatan. Nah, tugas kami melakukan tera ulang terhadap alat UTTP tersebut. Tera ulang maksudnya? Kalau gitu ya? Inspeksi Pak, artinya kita pengujian lagi apakah masih standar gitu. Jadi kita uji setiap tahunnya. Oh, berarti setahun sekali Pak ya? Setahun sekali. Karena gini Pak, kita sebagai masyarakat, ini kita kan masyarakat juga nih kan, naik kendaraan lah paling nggak, isi minyak di SPBU ya kan. Iya. Ada yang bilang di situ payah, nggak cocok ininya. Benar. Di sana lebih bagus gitu, cuma nggak mungkin gara-gara itu kita harus kesana aja nih. Karena katanya apanya lebih bagus, lebih pas dia apanya, apa namanya itu? Hitungannya lah, takarannya. Takarannya. Jadi kita berpikir rupanya di sini Pak kok bisa seperti itu? Apakah dibiarkan apa memang belum ditera ulang tadi atau kayak mana gitu?
Memang biasanya Pak itu SPBU kan ada jadwal teranya setiap tahun. Jadi kami memang rutinnya sesuai dengan jadwal. Jadi begitu. Jadi artinya kalau belum setahun belum ditinjau lagi. Ya, artinya memang ada tugas pengawasan di UPT Meteorologi yang mereka itu ya rutin, artinya nggak mesti setiap tahun. Kalau ada pengaduan masyarakat atau ada yang keluhan, itu bisa diawasi oleh pengawas meteorologi. Tapi kalau kami peneraannya setahun sekali Pak. Jadi begitu kita tera itu sesuai dengan standar kembali, ya kita sahkan dengan. Ada juga angka-angka yang begini. Jeblok oleh angka ya kan? Ini Pak, kesimpulannya Bapak bikin langsung Bapaknya bisa nggak kita nanti ikut meliput? Iya. Artinya kalau pas kelapa itu diajak kita ya kan? Iya Pak. Ini bagus ya? Bisa Pak. Jadi kita bisa liput, bisa kita pekan. Memang itu kan ada standar toleransi juga dalam pengumuman itu Pak. Jadi ada gitu ada toleransi maksimal minimal gitu ya. ya. Jadi nggak mungkin bisa pas 100% karena alat itu kan ada keterbatasan. Jadi ada toleransinya. Jadi asal jangan melewati toleransi masih kita izinkan. Tapi kalau udah melewati batas, ya itu harus kita batalkan. Jadi meteorologi tadi Pak? Meteorologi Pak. Meteorologi. Ya. Itulah ke situ lah bidang itulah dia. Ya, khususnya itu Pak. Habis itu ke depan nggak ada apa lagi Pak? Mungkin tambahan apa nggak ada? Itulah kita harapkan ya kalau memang mencukupi anggaran kita ya memang Karena kan Kabupaten Langkat luas Pak. Ya, tapi ke depan kita juga lebih fleksibel, kita akan mungkin mensupport pasar-pasar pekanan ini. Ya. Oh yang mingguan tadi ya? Namanya pekanan ya kan, mingguan. Ini kawan-kawan Pak, tahunya pekanan ya, nggak tahu yang lain. Bukan pasar malam ya. Karena malam, pekan. Ada pekan Senin, nah pekan Senin di sini, tahu aja orang nih. Pekan Selasa di sini. Ini kok rame apa nih? Oh itu pekan. Kalau pekan itu nggak masuk di Springa? Masuk lah. Masuk. Masuk. Tapi kan itu sifatnya dia belum terdata dengan baik dan belum terbina dengan baik karena kita juga kan nggak tahu nih, kan pindah-pindah terus nih lokasi mereka nih kan. Iya, seminggu sekali di situ. Iya, di sini. Jadi ke depan makanya kami akan mungkin menggandeng dari pemerintahan desa, pasar di desa melalui pemberdayaan BUMDes yang ada di desa. Oh, di desa ya. Jadi lebih teratur dan lebih terarah dia. Berarti bekerja sama desa itu Pak ya? Iya. Ada pun mungkin kutipan apa untuk PAD lah desa lah itu ya? Iya, PAD desa dan juga bisa PAD ke kabupaten. Oh, bisa juga ya. Kemudian kalau sentra-sentra IKM itu Pak? Sentra IKM itu adalah pemusatan ya dari ke industri kecil dan menengah yang ada untuk membina lebih fokus lagi kepada mereka. Dan untuk di Langkat ini kita ada industri IKM, sentra IKM untuk mebiler itu ada di pintu tol Stabat. Kemudian ada juga sentra dodol di Tanjung Pura. Dan ke depan mungkin sesuai visi misi Pak Bupati yang baru ini, Pak Sawandin, kita akan menghidupkan ataupun juga menciptakan sentra-sentra yang lain. Seperti ini juga di Stabat sudah kita ciptakan sentra kuliner. Dan mungkin itu nanti paling tidak di setiap ibu kota kecamatan lah ada sentra itu. Sentra kuliner itu apa tuh Pak? Sentra kuliner ini pemusatan pedagang-pedagang yang makanan. Makanan ya? Maksudnya makanan sejenis disatukan apa? Bahasa kampung kami di apa namanya? Pelotong sana, food and beverage. F&B, ya kan? Itu bahasa selotong tuh, ya kan? Selotong. Nggak tahu orang. Selotong pun jarang orang nih. Iya. Itu kita kan wawasan luar negeri. Iya. Itu dia. Jadi kita akan nggak, maksudnya gini Pak. Di situ sentra makanan sejenis apa bermacam-macam? Untuk saat ini kita memfasilitasi yang sudah membuka di situ dulu, gitu. Jadi kita rapikan, kita masukkan ke dalam suatu tempat supaya terlokalisir dengan baik. Maksudnya yang penting rapi dulu Pak ya? Iya. Itu rapi dulu dia. Ke depan kita akan membina mungkin dengan ya sekarang kan kita ketahui perkembangan zaman ini banyak makanannya aneh-aneh ya kan, padahal samanya pisang goreng kan gitu, cuma dikasih coklat tapi cok namanya kan? Betul. Ayam aja ada ayam geprek, ayam apa kan gitu bisa kita buat. Padahal eventnya satu ayam Pak ya. Ayam kan gitu. Oke, nanti kita akan bina seperti itu ke depan, mudah-mudahan dengan kreativitas yang baik akan mendatangkan pelanggan yang banyak. Gitu. Tapi ini ya kalaupun dibilang kritik boleh lah sih. Iya, boleh. Kita kan kasih kritik juga, masukan nih gitu. Apa namanya itu? Sentra IKM yang di mana Pak? Pintu tol. Kan udah ada memang. Bisa dibilang paten lah, cuma kan agak kumuh.
Iya. Awak masuk takut ini, ya kan? Nah, apalagi masyarakat biasa Pak. Begitu apa nih sebenarnya? Kalau kita yang udah ngerti oke lah. Orang yang tak ngerti ini, jadi seperti kurang berfungsi juga. Ya, makanya kan ini kan tidak terlepas dari keterbatasan anggaran, dan juga di situ kami akan upayakan dari Pemda sendiri akan mensupport. Itu sudah ada bangunan mall pelayanan publik. Nanti kalau sudah dimanfaatkan itu kan akan menjadi lintasan dan kesibukan baru buat masyarakat, dan otomatis pasti akan kita lebih menarik kan? Lebih menarik lagi. Dan itu permasalahannya adalah itu hanya dikhususkan untuk industri mobiler. Makanya kita tidak bisa beragam industri, sehingga mungkin karena kita bukan bagian bukan salah satu daerah penghasil nikel yang seperti Jepara yang sudah terkenal duluan, makanya mungkin agak terhambat aktivitas dari pengusaha-pengusaha mobil ini untuk beraktivitas di situ. Tapi ke depan nanti kita akan mencoba menggandeng investor, ya, kira-kira siapa yang mau memberdayakan, ada lahan di sebelahnya itu, ya, itu. Jadi ada UPT tadi, berapa UPT yang ada di sini Pak? Satu aja. Oh satu ke ibunya ketua kepala tadi ya. Berkantor di sebelah samping. Ya belakang Polres Umar. Bukan Toko Umar. Karena sebagian masyarakat juga kan ibaratnya kan lewat kantor apa nih kan gitu. Kan nggak tahu dia. Kira cuaca ya Pak? Iya, jadi mirip itu. Nggak tahu dia itu tunduknya ke Disperindak lumayan gitu kan. Izin nih Bang Budi, dalam kesempatan ini juga kami juga berharap kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Langkat, baik itu dari pedagang kecil, ya kan, kemudian pedagang besarnya, pabrik dan industri, ya, kalau memang dalam hal memberikan pelayanan dia kepada konsumen itu ada memerlukan alat ukur, timbang, tera, dan perlengkapan lainnya, itu kita himbau lah untuk melakukan tera ulang, ya kan. Ada jual beras pakai paku. Iya. Atau batu, kan ada batu. Parah dulu kita masukkan ke dalam batu. Gimana tuh? Batu masukkan, ya kan. Jadi ada tuh. Nah, itu tidak standar. Jadi nanti bisa menghubungi kita. Kalau memang mau datang, silahkan datang ke kantor meteorologi. Kemudian kalaupun tidak sempat, bisa menghubungi. Kita bisa ada tim turun ke melayani langsung kepada masyarakat. Habis itu Pak, kalau misalnya gini kita merasa yang datang nggak ada, ya kan? Kita anggap banyak apa nih? Ada raja-raja gitu Pak? Ada. Pengawasan. Ini kami sedang mengadakan sidang tera. Sidang tera itu artinya kita langsung terjun ke lapangan, langsung kita uji langsung ke alat UTTP-nya, alat ukurnya tadi. Nanti bisa membantu cross check. Iya, maksudnya gitu. Biar ada kegiatan kelanan itu lagi, ya kan? Jadi kelanannya nggak nunggu aja dia. Ada panggilan juga untuk lapangannya, itu lagi. Nah itu. Jadi ini dari Bapak dulu. Untuk yang pelaku-pelaku yang kita bilang lah, kita nakal lah gitu. Itu ada sanksi-sanksinya nggak? Ada, mereka tahu sanksi pidananya. Iya. Sebenarnya tuh. Ada Pak, ada undang-undang meteorologi legal. Itu memang zaman dulu kan tahun 1981 Pak itu. Jadi dulu masih 1 juta. Apanya dendanya? Dendanya. Tapi kalau kita libatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 itu lebih besar, itu sampai 1 miliar. Kalau ada kecurangan atau dia menggunakan alat timbangan yang tidak bertanda tera sah, itu kan, itu ada sanksinya. Kalau masyarakat bisa melapor itu Pak? Bisa aja Pak. Kemana Pak? Ke Dinas Perindak boleh atau ke kami langsung bisa. Kalau UPT tadi bisa. Kalau bilang Pak, jangan macam-macam berarti. Nggak ada Pak yang mau ngisi minyak yang digini-gini kan. Ada tuh. Ada. Colok ya. Kita masyarakat biasa mana tahu, cuma apa itu tujuannya? Kalau nggak untuk merugikan kita kan gitu kira-kira. Angin ini bukan. Kalau nggak kan ya udah letak aja. Begitu sirik ada nih cerik. Di unti-untinya, gitu dia. Jadi kepada ibu lah, ibu kan. Kira-kira apa lagi Bu yang perlu ditambahkan dari keterangan Pak Ansor ini Bu? Boleh kita tarik nih Bang? Boleh lah. Ya, kalau tambahannya Pak, kami menghimbau juga lah kepada masyarakat atau pedagang yang ada di wilayah Kabupaten Langkat agar menera timbangannya atau datang langsung ke kantor meteorologi legal Kabupaten Langkat. Karena timbangan itu masa berlakunya untuk ditera 1 tahun sekali Pak. 1 tahun sekali ya. Karena berat nih Bang, semua agama ngelarang curang. Iya. Karena dalam agama ada tuh di surat. Kami akhirat juga ada nih. Nah, bukan dunia ini aja. Jadi Bu, misalnya kayak tadi lah bahwa ada sanksi pidananya. Misalnya nanti kan ada lakukan sidak lah. Iya.
tahu lah masyarakat gitu. Kalau dia bilang, coba aku nggak tahu gitu, kayak mana tuh kira-kira? Kan kami uji dulu Pak. Kalau kami ke lapangan kami uji lagi Pak di sana Pak. Kami bawa alat kami yang dari kantor kami Pak. Ya artinya gini Bu, maksud pertanyaan saya itu dia juga masyarakat tahu dia bahwa ada aturan atau hukum yang mengatur. Kadang-kadang masyarakat, coba Bu, aku nggak ngerti Bu, mohon maafkan, gitu. Biar pemirsa tahu gitu. Ya makanya kami kan kalau turun ke lapangan tuh Pak, kami langsung menghimbau juga Pak. Sosialisasi, menghimbau sosialisasi agar timbangannya atau alat ukurnya itu ditera kembali. Jadi kalau misalnya orang tuh nggak tahu Pak, kami himbau terus kami uji alatnya, itu salah, jangan digunakan lagi, nggak boleh gitu Pak. Kayak timbangan plastik pun nggak boleh untuk dilakukan untuk berjualan Pak, timbangan plastik. Oh, timbangan plastik yang alat kecil itu tuh. Iya. Karena timbangan plastik itu untuk alat rumah tangga, untuk timbangan rumah tangga. Timbangan kuenya itu. Sebenarnya dari kasat mata bisa tambahin dari Kementerian ini. Dari kasat mata bisa kita lihat stikernya Bang. Kalau di SPBU kan ada nih tahun 2025 misalnya, dia harus segelnya angka 25 gitu. Kalau tahun yang lalu 2024 berarti 24. Belum waktunya. Ada segel. Kemudian segelnya itu di dalam mesin, jadi nggak nampak. Cuma yang kita nampak itu hanya stikernya aja. Jadi kalau yang segel itu dia ada bercap tahun dia, tanda sahnya tadi. Kemudian Pak, dengan perkembangan zaman, sekarang perdagangan ini kan beralih ke apa ya? Era-era digital ya. Gimana coba cara ngapain? Makanya kan sekarang kita juga mengajak ya kepada seluruh pelaku usaha, karena kalau kita hanya mengandalkan yang kontemporer ya kan, namanya berdagang hanya di depan rumahnya mengharapkan orang datang, itu mungkin untuk apa namanya peningkatan hasil pendapatan dari jualannya itu mungkin terbatas ya. Maka kita himbau, kita juga ada program, insya Allah di tahun ini ada namanya pelatihan Go Digital. Jadi kita akan mengajarkan pelaku, khususnya pelaku-pelaku UKM untuk memasarkan produknya melalui jalur digital ya, bisa melalui medsos ya, melalui website ya. Kemudian juga kita ada namanya e-pasar di Kabupaten Langkat melalui Diskominfo, bisa kita bantu ya, apa produknya ya kan, berapa ada harganya, dan kan kita konekkan ke dalam medsos yang sudah ada, misalnya dengan TikTok ya, kita ajari mereka nanti bisa jualan via TikTok kan. Itu perlu juga kapan ya waktunya jualan yang rame kan gitu, gimana cara mengambil gambarnya atau videonya kan gitu, kemudian mendaftarnya, membuat akunnya dan sebagainya, kemudian ke Facebook juga bisa, Instagram, IG ataupun Shopee ya, Tokopedia, macam lah kan, banyak itu kan. Nanti kita akan arahkan seperti itu sehingga kita harapkan ke depan mereka tidak hanya bergantung dari penjualan secara manual. Ya, yang ada di rumah. Tapi paling enggak Pak, apa namanya, anggota kita pun harus SDM-nya penting kan juga Pak. Iya. Mengikuti perkembangan itu kan. Kalau enggak, Ibu Dewi canggih nih. yang mana Ibu Dewi? Ini kacamata. Oh, Lagi banyak MN Exos gitu dia. oh, Tebal ya. Tapi Bang, ini Bang, apa yang disampaikan Pak Kadis ini dijawab juga Bang, yang terjadi di masyarakat sekarang. Bahwa bilang kan, oh Disperindak tuh nggak pernah berpikir gitu untuk terobosan global digital. Ternyata apa yang disampaikan sudah dipikirkan dulu ada. kalau saya tahu orang di Bapak sering ngebel. Bang Budi hari ini kami gini-gini, terus lapor. Cuma kita nggak diajak, jadi kan kita nggak bisa buat. Coba diajak, kami ke Pangkalan Susu besok, ikut nggak? Ikut itu terus. Memang saya mempunyai prinsip, saya kerja tuh ya kayak Pak Jokowi, kerja masalah apa namanya media dan lain sebagainya itu ya biarlah orang tahu dulu kerja kita kan, baru bisa tahu bagaimana kita gitu. Jadi kita sudah memikirkan dari hulu ke hilir untuk perdagangan ini. Kita juga tahun ini sudah ada namanya rumah kemasan. Yang saya di sentra IKM itu juga rumah kemasan ini adalah kita membantu masyarakat khususnya pelaku IKM kecil itu untuk membranding atau memberi apa namanya kemasan, packing terkait produk yang dia jual. Nah, mulai dari desain gambarnya, kemudian di situ ada standarisasinya, halal BPOM dan lain sebagainya. Itu kita sampai kemasan, nanti masyarakat tinggal datang bawa kemasannya aja, kita print langsung di situ. Tadi Pak, masalah digital tadi Pak. Tadi sudah kita sampaikan akan membina masyarakat ataupun pelaku usaha untuk memasarkan produknya melalui
Rumah kemasan platform digital kan gitu. Rumah kemasan juga kita siapkan. Kemudian ini yang menariknya ke depan karena ada program dari pemerintah namanya P3DN, peningkatan pemakaian produk dalam negeri. Ya, jadi kita akan mendorong industri-industri lokal khususnya IKM ada Kabupaten Langkat ini untuk bisa berpartisipasi ataupun juga berkecimpung di industri pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintah Kabupaten Langkat khususnya, dan juga mungkin instansi yang ada di Kabupaten Langkat untuk bisa terdaftar di e-katalog. Jadi itu akan membantu nanti. Dia cuma nengok di e-katalog aja ya? Karena aturan dari pemerintah 40% minimal harus barang yang dibeli itu ada kandungan lokalnya. Nah, misalnya yang contoh kecil aja pengadaan makan dan minum rapat, ya kan, snack itu harus memberdayakan. Yalah, kami kita beli yang dari Medan kan, Pak. Kita bawa kemari ya kan. Makanya banyak industri ataupun pelaku usahanya nggak mengerti itu sehingga tidak terdaftar di katalog, sehingga tidak bisa dibeli oleh Pemda gitu. Makanya nanti kita dorong ke situ, kita juga membantu itu. Jadi banyak pilihan bisa dipilih deh, Pak. Ya, banyak. Misalnya meubiler sekolah ini kita tahu kan ada pengadaannya. Meja, kursi, papan tulis yang dari kayu dan lain sebagainya. Kemudian interior kantor kan gitu, itu harus terdaftar dulu, kalau enggak beli langsung juga kan sekarang lebih cenderung ke e-katalog. Itu akan membantu meningkatkan nilai dijual dari masyarakat, pelaku usaha, dan juga Pemda juga terbantu dengan adanya pengadaan barang jasa yang baik dan benar melalui e-katalog. Jadi Bapak sendiri lah menjawab dari opini-opini masyarakat, menyatakan bahwa Disperendak Langkat tuh nggak ngerti-ngerti tuh tentang membawa perdagangan menuju era digital. Bagaimana jawaban resmi Bapak? Ya, makanya saya bilang tadi, saya kan lebih cenderung bekerja daripada bersosialisasi atau orang yang nggak tahu ya, Pak. Apa namanya itu, narsis ya. Nah, jadi kita tetap akan mensosialisasikan ini kepada masyarakat, dan mulai mungkin di tahun ini lebih fokus untuk membimbing pelaku usaha tadi lebih go public lagi gitu, lebih biar produk Langkat ini bisa lebih dikenal lagi gitu. Artinya sudah dipikirkan dan dikerjakan. Sudah kita langsung dengan bukan hanya cerita dan cakap-cakap, tapi kita kerja lakukan. Oke, Pak, balik ke Ibu Nurhayati. Ibu Nurhayati deh ya? Iya, Pak. Oke, Bu. Ibaratnya waktu kita atau Ibu itu apa namanya? Razia atau apa tuh? Sidak. Pengawasan. Ada pernah ditemukan memang orang yang pakai timbangan yang begini? Ada, Bu ya? Ada, Pak. Ada aja lagi, Bu ya? Karena kami kalau sidang Tera dengan sistem inovasi Sidodo Petualang itu, Pak, banyak pedagang yang kurang mau, dia istilahnya banyak yang alasannya timbangan kami bagus kok, tapi nyatanya enggak ya kan, Pak. Terus dia pun kalau misalkan kami data namanya siapa, dia nggak ancam acuh tak acuh, nggak mau dia menyebutkan namanya siapa yang sebenarnya. Terus minta nomor HP-nya pun dia kadang ngasih nomor suka-suka hati aja gitu. Kadang kami bandel juga, kami himbau juga, kami sosialisasikan juga kepada mereka. Kita nggak boleh bersikap keras atau tegas nggak bisa, Pak. Karena kami makan persuasi. Tapi kalau mereka tahu tentang sanksinya mungkin pasti takut dan mengerti ya. Makanya kita coba ada inovasi dari UPTD Metro kita tentang namanya Sidodo Petualang, sistem door to door pelayanan tera ulang. Jadi kita yang datang, kita sadarkan mereka bahwasanya ini memang tanggung jawab bersama lah, dunia akhirat nih. Gitu. Kalau kita berbuat curang ya karena mengakali timbangan kita, itu bukan hanya kerugian nanti kalau konsumen tahu akan menjauhi mereka, tapi juga dari yang Maha Kuasa nggak berkah, Pak. Nah, ditimbang juga di akhirat nanti ya gitu. Tapi secara kedinasan aturan dan apa tadi tetap ditegakkan, Bu. Iya, Pak. Iya lah, tetap. Ini sudah berjalan. Cuman kita memang sanksi itu nggak boleh kita langsung menyita, Pak. Itu kita harus kerjasama dengan kepolisian juga. Jadi kita hanya membuat berita acara, dan itu bisa kalau kita lanjutkan ke paling enggak jangan dipakai lagi yang timbangan dia kan, Pak. Atau disita itu, Pak, ada apanya? Itulah nggak bisa sembarang sita kita, Pak. Itu nggak bisa juga. Nggak bisa, karena harus ada. Paling kami menghimbau aja. Jangan dipakai lagi itu, kalau perlu beli yang baru gitu ya, Pak. Iya, asal jangan dipakai di depan lagi lah gitu. Habis itu yang baru tuh, Pak, namanya baru apa harus di Tera juga ada? Iya, Pak. Oh iya, wajib. Berarti bukan yang lama, yang baru pun di Tera ya gitu ya. Jangan pula sementang baru mungkin udah standar belum tentu juga. Iya.
barang dari toko pun harus kami tera juga. Tera juga ya. Apalagi meskipun itu udah disegel, tapi tetap kami cap juga Pak. Ya oke. Terakhir lah Pak, kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan? Baik kepada masyarakat, baik kepada pedagang ya, untuk perbaikan kita ke depan Pak. Terutama nih nanti bakal maksudnya bupati dan wakil bupati kita yang baru ya kan. Lama tapi baru ya gitu Pak. Lama barang baru. Iya. Ya jadi terima kasih Bang Budi, kami sangat mengapresiasi momen seperti ini ya, dan ini memang kesempatan kami untuk kiranya mensosialisasikan apa yang menjadi tugas dari Perindak ini. Ya, kalau kita runutkan sebenarnya banyak kali nih. Kami dari dengan jumlah SDM yang sekitar 80 orang aja nggak bisa mengcover sebenarnya semua ini. Nah, apalagi dengan keberadaan pasar sebagai ujung tombak paling garda terdepan ya dalam perekonomian masyarakat ya, di tempat jual beli ya masyarakat itu yang paling rendah itu kan adalah pasar. Nah itu di situ memang terjadi banyak dinamika dan juga terkadang konflik yang terjadi. Kami menghimbau lah kepada masyarakat agar kiranya apa yang sudah kami gariskan atau yang sudah menjadi aturan dalam pengelolaan pasar itu bisa dipatuhi ya kan. Tidak ada namanya pedagang yang mencurang pedagang yang lain, pedagang yang curang ya kan, karena itu juga dalam agama apapun sudah dilarang. Ya, gitu. tak boleh. Kita berdagang yang benar aja, jujur aja ya, apa yang kayak seperti Rasulullah teladani pada kita, nah itu ya jualan itu jujur aja dan lebih enak gitu. Kalaupun memang barang yang kita jual itu cacat, kadang-kadang ada juga orang suka barang cacat kan. Iya gitu. betul. Unik nih katanya kan gitu. Ada sepeda depannya satu tapi setidaknya gini Pak, mungkin ada yang kurangnya mau beli kan gitu. Mungkin ada kurangnya disampaikan ya kan, mau pedagang untuk beli terserah. Ini kurangnya ini nih. Cabai ini udah lama nih, udah hampir 3 hari, agak layu gimana? Ya, paling turunkan harga gitu. Kalau yang bagus itu. Iya, yang bagus harga itu. Sekian. Ya. Nah, kemudian jangan ada penimbunan ya bahan-bahan baku, karena kita juga ada juga program sidak pasar itu. Kita akan langsung turun itu ketersediaan pasokan barang dan juga harganya bagaimana, apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, apakah ada monopoli di situ ya. Kemudian kita juga kalau dalam hal mengendalikannya itu kita ada namanya juga program pasar murah ya. Pasar murah ini berdasarkan mungkin permohonan dari camat ataupun lurah ataupun juga dari masyarakat minta untuk diadakan pasar murah, kita akan turun untuk melaksanakan pasar murah, bekerja sama mungkin dengan Bulog dan distributor lainnya yang bisa menjual produk itu lebih murah sehingga harga yang ada di pasar lebih terkendali. Kan malu dia. Oh, kita jual di pasar murah segini, kalau kok jual segini pasti nggak dibeli orang kan. Nah, maka itulah dia tujuannya. Kemudian juga kami sangat mengharapkan kepada pelaku usaha sekali lagi untuk melakukan tera ulang terhadap peralatannya ya, alat ukurnya, tera, timbang dan perlengkapan lainnya. Itu bisa menghubungi KUPTD Metrologi. Ya, ini lokasi kantornya itu di belakang Samsat, di samping Samsat lah. Ya, Kabupaten Langkat di belakang Polres, bisa ke situ langsung, ataupun kalau memang rame yang berminat bisa kita turun langsung ke sana. Kita turun kita yang turun ke sana gitu. Misalnya lokasinya di pasar, ya kan? Ngasur pula orang itu udah terketuk pula hatinya untuk menjual secara jujur, ya silakan hubungi kita akan datang ke sana. Kemudian juga kepada pedagang-pedagang kaki lima, kami tidak melarang, tapi berjualanlah pada tempatnya yang sudah ditentukan ya. Kalaupun memang nanti memerlukan lokalisir seperti sentra kuliner dan sentra-sentra lainnya, kita akan tampung itu dan mudah-mudahan bisa kita usulkan di APBD dan bisa difasilitasi. Oke, jadi Pak, itu termasuk inovasi itu Pak. Iya. Si Dodo petualangan itu. Petualang. Nah, jadi habis itu ada lagi nggak Pak? Yang udah dirancang atau mungkin tinggal ini aja? Ke depan mungkin Bang Paten. Bang Paten namanya? Bang Paten. Bang Paten. Pas dan teridentifikasi. Nanti pas launching, diundang nih. Yakin itu nih sekali. Kenapa? Sedikit lagi Bang, ada juga mungkin terkait dengan karena perdagangan ini kan ada skala kecil, skala besar ya. Skala besar itu adalah industri. Ya, itu tadi belum pernah kita singgung dari awal. Industri ini menurut Perda Tata Ruang kita akan mengalokasikan daerah di Pegang Susu untuk pembangunan kawasan industri ya, Langkat namanya. Nah, ini juga dalam proses ya, mudah-mudahan karena ini namanya lahannya itu lahan kehutanan, kita masih melobi di situ apakah bisa. Tapi ini ada angin segar kemarin
dari Ibu Kopda dan juga dari DPR menyampaikan bahwasanya ada tahun ini untuk pelabuhan di Bangkalan Susu. Nah, itu mungkin pintu gerbangnya. Kalau udah ada pelabuhan, ada kawasan industri, itu matching kali kan gitu. Bisa suatu hal yang baik. Ya, jadi kita berharap lokasi Langkat ini yang strategis sebagai pintu gerbang dari Aceh juga, ya kita akan mengakomodir kebutuhan minimal kita bisa mengekspor ya komoditi yang ada di Aceh maupun Langkat pada khususnya untuk bisa diekspor ke luar negeri dan akan menambah pendapatan dari masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat. Jadi kok selama ini Pak ekspor kita apa ya Pak? Yang masih terbatas aja masih terbatas. Apa dalam ini ada perikanan ada. Perikanan ya. Nah, kemudian bahan-bahan baku seperti kemiri, ya dan yang ada masih tidak terlalu banyak lah pinang, komoditas seperti itu. Tapi ada juga yang menarik ini Bangkalan Susu pun ada dulu namanya kepiting. Selama ini kita nggak tahu kepiting. Sangka. Kepiting beku itu sudah ekspor ternyata mereka daging kepiting dibuka. Tapi kita belum telusuri lebih dalam lagi, nanti kita akan ke sana gitu. Bu Nuryanti ada yang disampaikan Bu? Ya, kami hanya dari meteorologi legal menghimbau, sekali lagi menghimbau kepada menghimbau kepada pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya agar selalu melakukan tera-tera ulang setiap 1 tahun sekali atau dapat diantar langsung ke kantor UPT Meteorologi Legal sesuai dengan Permendak nomor 68 tahun 2018. Itu aja. Ada peraturan itu Bu ya. Iya. Oke. Demikianlah bincang-bincang kita yang saya rasa nih super menarik nih. Nanti kita lanjutkan lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.